Nih, ada first and then. Coba dilihat yang di atas dulu itu first. Firstnya itu nasinya masih setengah. Itu tumisannya setengah juga. Tapi yang di berikutnya, di then, first and then, berikutnya itu nasinya saya kurangi, lauknya saya tambah. Nah, jadi dia tetap kenyang. Tubuh mendapatkan kalori, sama-sama kalorinya misalkan 1.500, tapi lebih banyak dari protein. Itu better daripada kalorinya dapat dari nasi. Ya. Kemudian yang di bawah juga sama. Yang first nasinya masih sama, setengah-setengah. Yang then-nya nasinya sedikit, sayurannya banyak. Ini akhirnya anaknya terbiasa makan kayak gini. Jadi banyak lauknya daripada nasinya. Sampai kadang tuh saya nyuruh nambah, Abi tambah nasinya, karena ngambilnya tuh dikit banget, dia kayak nggak mau, akhirnya kayak nasi itu nggak jadi kewajiban makan yang banyak gitu loh. Dia kalau ayam mintanya dua, tempe atau tahu gitu mintanya dua, terus sayuran mintanya satu mangkok. Nah itu sudah melalui serangkaian diet yang berkepanjangan tadi ya. Ini saya mau tunjukkan ke orang tua contoh makanan gaps ya, tanpa nasi. Ini sekilas aja karena nggak akan dibahas malam ini. Begini nih, pagi ya sup, wortel, ada ayam, ada sauerkraut, asinan yang kaya probiotik yaitu asinan kubis. Snacknya apa? Snacknya kaldu. Jadi dia minum kaldu, kaldu, kaldu setiap hari, setiap saat. Kaldu itu menghilangkan patogen. Tapi apa akibatnya anaknya agak mencret? Ya, karena tinggi lemak. Ya, jadi agak encer gitu BAP-nya. Kemudian makan pisang yang jelek. Kenapa saya bilang pisang jelek? Pisang berbintik itu memang lebih manis, tapi gulanya sudah dalam bentuk yang mudah dipecah. Jadi pencernaannya nggak berat. Ketimbang pisang yang masih mentah atau pisang apa tuh namanya yang dijual di supermarket itu ya. Yang mulus itu loh. Pisang itu yang mulus itu apa? Cavendish. Nah, itu kan nggak ada bercak sama sekali ya. Itu masih belum matang sempurna. Itu gulanya masih sulit dipecah. Kalau sulit dipecah, nggak ada enzim yang bantu di pencernaan, nanti jadi sisa. Sisanya ini loh yang nempel di ususnya anak-anak yang leaky gut sehingga jadi makanan patogen. Itu jadinya anak-anak kadang ketawa juga bisa. Atau apa ya, pencernaannya semakin memburuk lah. Nah, makanannya sudah benar, tapi kita harus teliti. Makanan itu harus yang benar-benar matang, kalau buah ya, harus yang matang. Nah, kemudian ini contoh-contoh menunya juga. Ini snack-snack yang bikin sendiri ya. Terus gimana cara masaknya? Biasa aja sih cara masaknya itu rebus, tumis, grill, kukus, oven. Tapi yang sering saya lakukan adalah merebus, menumis, mengukus. Kalau grill dan oven itu cuman kadang-kadang. Kadang kan anak pengen ya kita lagi makan sate, saya bikinin sate ya. Saya grill sendirilah, agak kecoklatan sedikit lah, tapi nggak pakai arang. Jangan sampai makan pakai arang dulu, karena arang itu kan oksidan ya. Itu nggak bagus lah untuk anak-anak ABK. Kalau merebus daging mamalia itu ingat cuma 2 sampai 3 jam. Nggak, nggak boleh lebih. Ada ya meat stock atau bone broth, kaldu yang sampai 24 jam atau 30 jam. Itu memang bagus banget. Tapi kalau untuk anak yang leaky gut, biasanya dia akan ada reaksi alergi karena tinggi histamin. Jadi saya sarankan untuk memulai minum kaldu, meskipun nggak GAPS, memulai aja minum kaldu. Cemilannya apa Abizar sehari-hari? Kaldu. Kaldu dan kaldu. Jadi dia kenyang. Karena lemak itu mengaktifkan leptin ya. Leptin itu hormon kenyang. Jadi rasa lapar itu ditekan karena ada leptin ini tadi. Daging mamalia tuh 2 sampai 3 jam. Pakai metode yang 30, 7, 5 atau berapa itu ya yang ditutup. Kayak gitu tuh cepet empuk. Kemudian daging unggas itu nggak lama-lama. 1 jam cukup. Kalau belum mateng biasanya kayak ayam ayam apa namanya tampung itu bisa 1,5 jam.
Itu saya lakukan sampai sekarang. Kalau menumis, menggoreng ya tadi ya, pakai lemak-lemak yang sehat tadi dari hewan. Lemaknya hewani. Jangan takut kolesterol ya. Kolesterol itu dibutuhkan tubuh. Kolesterol itu bekerja sama dengan vitamin D, vitamin A, vitamin K, dan yang larut lemak lainnya. Itu inhibitor lah istilahnya. Kalau kita pakai kelapa sawit atau vegetable oil ya, ada juga minyak jagung, corn oil, soy oil itu sangat apa ya, mengiritasi pencernaan. Itu menimbulkan inflamasi. Yang awalnya bahannya sehat malah jadi kacau karena yang tadi loh trans fat. Kapan-kapan lah kita bahas tentang lemak mungkin. Kemudian grill ya apinya low, sedang. Mengukus juga pakai stainless steel. Jangan menggunakan plastik ya. Jadi pakailah wadah tahan panas itu ramekin. Ramekin itu dari keramik atau dari kaca atau pakai stainless steel. Untuk menghindari paparan itu ya apa bahayanya plastik. Kalau di oven, bikin kue atau apa gitu, oven ya suhunya jangan tinggi karena akan merusak vitaminnya. Jadi suhunya di bawah 200, biasanya 175. Nah, ini saya mulai melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu makan karbo nih, kok anakku begadang ya? Abizar nih begadang, hiperaktif, sulit fokus, ketawanya kayak lebih banyak. Terus minta karbo terus. Ini waktu makan, buka tutup kulkas dan meja makan. Wah, bisa sampai kulkas saya tuh rusak. Karena plastiknya itu apa ya, nggak, magnetnya udah nggak nyala gitu loh. Karena buka tutup itu bisa berkali-kali dia tuh ngecek makanan apa. Untungnya saya sudah komitmen saya nggak menyimpan bahan makanan instan di kulkas. Jadi sekeluarga memang akhirnya pola makannya ikut Abizar. Syukur saya jadi lebih sehat. Suami saya juga jadi lebih sehat. Jadi kita udah memulai nggak makan gula pasir, nggak makan kornet, nggak makan sosis, nggak makan nugget. Udah nggak ada itu yang beli di Indomaret atau di supermarket swalayan itu nggak ada. Jadi di kulkas saya itu isinya sayur, wortel, brokoli, kayak gitu-gitulah. Sehingga anak saya nggak tertarik tuh, kayak, aduh, mau makan makan apa, nggak ada makanan harus dimasak dulu. Akhirnya dia bilang saya, Mama, bikin sop, baru saya masakin, kayak begitu. Opsinya apa? Ternyata saya harus mengganti beras dengan rendah gula. Pakai beras basmati waktu itu. Karena kalau pakai beras biasa itu Abizar agak hiperaktif ya. Meskipun sudah sedikit porsinya. Waktu saya ganti basmati, kemudian saya masak dengan metode low sugar. Metode low sugar itu metode orang zaman dahulu. Yang apa ya? Yang dikukus itu loh, yang diaron, terus dikukus, airnya tuh turun ke bawah atau disiram air panas. Jadi saya rebus tuh air, saya siram-siram ke atasnya air, ke atasnya nasi anak saya yang masih ada di kukusan itu untuk membuang amilum. Amilum tuh ya zat amilase itu loh, yang gula itu. Jadi airnya turun ke bawah. Kalau kita masak pakai magicom, jelas itu tinggi gula karena airnya terserap semua. Apalagi dihangatkan lagi. Jadi saya serumah sudah makan nasi dingin. Nasi dingin tuh bukan nasi di kulkas ya. Nasinya nggak saya hangatkan, tapi saya tutup pakai serbet agar tetap lembab. Dan saya masaknya itu nggak banyak, cukuplah untuk makan 1 hari habis. Jadi nggak sampai basi. Kalau kita masak pakai metode jadul, itu nasinya pernah saya coba 3 hari di luar nggak basi, beneran nggak basi. Itu pakai kukusan itu loh. Memang ribet ya, tapi memang sengefek itu ke anak saya. Abisa tuh jadi nggak begitu hiperaktif, nggak gampang lapar juga. Terus dia mulai konsumsi Saccharomyces boulardii itu jadi nggak banyak minta makan. Jadi habis makan ya sudah cukup, minum air putih, minum enzim, selesai. Nggak yang kayak dulu. Itu tidurnya mulai bagus. Dia udah mulai tidur tuh nyenyak sampai pagi. Meskipun ada suara dar-dar-dar itu dia nggak bangun. Bangun pun melek, tidur lagi. Itu setelah
treatment karbohidratnya khusus ya. Kemudian saya sebelum masak, berasnya saya rendam ya. Saya rendam 8 jam atau minimal minimal tuh 4 jam sampai 8 jam. Jadi kalau mau masak malam hari, itu saya sudah punya beras, saya cuci, saya rendam pakai air mineral, saya taruh di dalam kulkas. Itu berasnya nanti mengeluarkan zat anti nutrisi. Jadi di dalam beras itu ada zat anti nutrisi yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, dan juga mengganggu sistem endokrin. Saya kurang kurang eh, kurang dalam belajar tentang endokrin ya. Jadi mungkin bisa menyusul nanti. Itu yang jelas begitu dari jurnal yang saya baca ya. Jadi saya menerapkan merendam beras itu setiap mau masak. Jadi berasnya sudah low sugar, lebih sehat, sudah terpecah duluan, zat gizinya jadi lebih mudah dicerna, sehingga anaknya lebih tenang. Hiperaktifnya nggak ada. Fokusnya ya masih sulit, cuman nggak yang sulit-sulit banget. Nah, terus udah nggak ketawa lagi. Alhamdulillah begitu sampai detik ini. Kemudian makan protein hewan. Tiba-tiba alergi nih. Alerginya tuh pada makanan seafood, udang, dan beberapa ikan air tawar kayak nila, terus lele. Karena kan nila dan lele itu makan makanannya itu ini ya, kayak eh, apa ya, dedek gitu ya. Kayak dedak itu loh. Apa ya Bu namanya? Makanannya ikan itu kan pelet ya. Pelet itu kan dari makanan yang GMO atau genetic modified. Jadi ada zat-zat yang tidak boleh masuk seharusnya ke dalam tubuh manusia. Itu sensitif sekali karena anaknya leaky gut ya. Kembali lagi ke leaky gut. Mood swing, jadi marah-marah tuh, mudah marah. Oh berarti dia yang tinggi histamin nggak bisa. Dari seafood-seafood yang tinggi histamin kayak udang itu kan memang pencetus alergi juga ya. Udang itu nggak bisa dia. Peteng juga nggak bisa. Cumi-cumi nggak bisa. Langsung langsung kayak biduran gitu. Nah, terus itu saya coret dulu tuh dari daftar makanan ABI. Saya coba bikin daging roll kubis kayak yang di foto ini. Wah, dia suka banget ini. Sering sekali saya masak. Tapi saya lihat dia kok kentut-kentut ya. Perutnya jadi besar. Nah, saya hentikan. Saya coba lagi tanpa kubis. Nggak apa-apa. Oh, berarti kubis itu pencetusnya kembung karena dia adalah sayuran yang bergas. Itu loh yang dimaksud monitoring dan evaluasi, MONEV. Itu loh yang dimaksud nutrigenomik. Jadi badannya nggak bisa dulu masuk kubis, nggak cocok, jadinya kembung. Saya makan kubis banyak ya nggak kembung. Nggak tahu kenapa nggak kembung. Kemudian eh, kentut-kentut, kentutnya tuh bau khas orang kayak masuk angin itu. Nah, akhirnya saya ya udahlah nggak usah pakai kubis dulu, makan daging aja dulu yang isiannya aja. Memilih protein hewani yang mampu diolah tubuh. Merebus singkat agar rendah histamin. Mengkonsumsi sumber vitamin C untuk menurunkan lonjakan histamin. Misalkan nih ternyata terpaksa banget harus makan di luar pakai udang. Karena lagi ada ulang tahunnya saudara atau apa. Makanya udang. Oke, nggak apa-apa udang. Tapi kasih dia nanti sumber vitamin C. Atau sebelumnya sudah minum vitamin C. Itu nggak apa-apa. Itu mengurangi lonjakan histamin. Nah, berikutnya makan protein nabati. Itu kan ada kedelai, ada jamur ya, ada kacang-kacangan. Nah, Abizar waktu itu saya coba makan kedelai, dia melankolis. Melo banget. Tiba-tiba nangis di pojokan, gelewer-gelewer gitu loh, air matanya. Apa ya anak ini kok kayak melo banget gitu, kayak sensitif gitu hatinya itu sangat-sangat halus gitu rasanya kok gak seperti biasa. Itu saat dia saya kasih susu kedelai, kacang kacang ini loh, eh kacang apa namanya itu, mung beans itu apa sih? Kacang hijau. Saya bikinin kacang hijau pakai santan itu. Nah, itu juga Milo. Kemudian makan tempe dan juga tahu. Itu
dia jadi melo. Ternyata setelah saya browsing, oh iya, ada menemukan di jurnal itu ternyata kedelai itu kan mengandung estrogen ya, lebih cocok dimakan oleh perempuan. Estrogen ini kan hormon ya, yang meningkatkan eh, apa ya, kelembutan gitu lah. Intinya begitu, efeknya begitu. Oh, pantesan kok anak yang laki-laki itu lebih baik tidak mengkonsumsi yang banyak estrogennya. Nah, dari situ saya cut, sudah nggak usah konsumsi ini. Karena dia jadi lebih sensitif tuh perasaannya. Saya nggak mau dong menghilangkan fitrah anak saya sebagai laki-laki. Ya sudahlah, nggak makan kedelai juga nggak apa-apa. Dia juga jadinya sulit fokus. Kemudian warawiri nggak jelas. Perutnya kembung, kentut, pusing. Ini apa ya, akibat dari kedelai itu tadi. Saya tidak bilang ini nggak cocok untuk semua anak ya. Kebetulan Abizar memang nggak bisa. Jadinya saya nggak pakai. Dan saya ganti dengan kacang almond atau kacang walnut atau biji-bijian yang lain. Yang rendah karbohidrat. Jadi jangan salah ya, biji dan kacang itu beda. Kalau biji-bijian seperti padi itu biji-bijian. Jadi dalam satu tumbuhan itu ada banyak biji, ya. Kalau kacang itu dalam satu buah dalamnya cuma ada satu. Kacang tanah itu bukan kacang, meskipun namanya kacang tanah. Dia itu legum. Jadi dalam satu buah kacang, kalau dibuka itu ada berapa banyak biji-bijinya. Jadi bukan kacang. Kacang itu kelapa, kayak kelapa gitu. Dibuka ya cuman itu. Terus ada almond. Almond itu dibuka, dipecah, buahnya cuman satu. Walnut juga cuman satu. Itu kacang. Nah, jadi jangan salah. Saya ganti pakai tepung kacang-kacangan.